Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin wal hadirat ikhwatul iman, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati, sidang salat Isya dan Qiyamul Ramadan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrah, iradah, inayah serta nikmat dan rahmat Allah semata. Pada malam hari ini, khususnya dalam suasana ibadah Ramadan tahun 1447 Hijriah, kembali kita dapat berkumpul, bertemu wajah bermuwajahah, bersua, bertatap muka, berjumpa kembali. Setelah menunaikan ibadah salat Isya berjamaah, insyaallah kita akan kembali melaksanakan ibadah Qiyamul Ramadan, ibadah salat tarawih pada bulan Ramadan tahun ini, tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, serta tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya mudah-mudahan semua aktivitas ibadah, semua aktivitas amal solih yang kita telah tunaikan, termasuk ibadah siang Ramadan, kemudian ibadah salat Qiyamul Ramadan dan ibadah yang lain sampai saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah mutaqabbalah, sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi kifarat dosa yang menghapus dosa-dosa kita di masa silam. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa senang dan gembira karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berjumpa dengan bulan yang agung, bulan yang penuh dengan kebaikan Allah, bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita merasa senang, gembira dan bersyukur? Karena kita tahu bahwa dengan penyematan terhadap bulan Ramadan sebagai bulan yang diberkahi, maka sangat beruntung orang yang bisa mendapatkan keberkahan Ramadan. Waktu iman Bapak Ibu yang saya hormati, apa keberkahan Ramadan itu? Keberkahannya banyak, tetapi semua keberkahan di bulan Ramadan itu mengerucut kepada satu hal, yakni pengampunan dosa, bahkan penghapusan dosa. Itu terlihat Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 amaliyah ibadah yang khas yang hanya ada pada bulan Ramadan. Yakni yang pertama ibadah saum, ibadah siam, ibadah puasa yang hukumnya wajib, bahkan hukumnya fardu.
itu adalah ibadah yang khas yang hanya ada pada bulan Ramadan. Tidak ada ibadah shaum yang wajib di luar bulan Ramadan. Ini yang pertama ibadah iman. Karena hukumnya wajib, hukum bahkan fardu, maka berarti mengikat setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengikat kepada setiap orang yang mengaku dirinya seorang muslim. Apa ikatannya ibadah iman? Bahwa mereka pasti akan tunduk patuh kepada perintah itu. Tidak mungkin orang yang mengaku beriman kepada Allah, tidak mungkin orang mengaku dia muslim mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan pada siang Ramadan. Kenapa? Sebab itu merupakan di antara bukti bahwa keimanan itu harus dibuktikan dengan ketaatan. Sekali lagi, tidak mungkin orang yang mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya orang beriman, mengabaikan perintah Allah. Maka berarti waktu iman kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yakni kesempatan untuk membuktikan keimanan kita, sekaligus menjaga kualitas iman itu dengan dihadirkannya kembali kepada kita bulan Ramadan. Buat iman Bapak Ibu yang saya hormati, jika ada orang yang mengaku dirinya muslim, dia beriman kepada Allah, tetapi ketika bulan Ramadan dia tidak melakukan ibadah siang Ramadan, tidak melakukan ibadah puasa Ramadan, tidak ada alasan apapun ibadah iman, tidak ada udzur, dia sengaja tidak melakukan ibadah puasa Ramadan, maka jangan-jangan orang tersebut imannya dusta. Bapak Ibu yang saya hormati, karena itulah maka bersyukur kita hari ini membuktikan bahwa kita masih memiliki kebeningan iman. Buktinya ibadah iman, kita melakukan ibadah siang Ramadan. Bahkan di malam hari kita melakukan ibadah yang juga merupakan ibadah sholat yang khas, yang tidak ditemukan ibadah iman di luar bulan Ramadan, yakni ibadah sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Kenapa disebut dengan khas ibadah iman? Namanya saja khusus, yakni ibadah sholat qiyam Ramadan, bukan qiyamul lail. Namanya saja khusus ibadah iman, namanya qiyam Ramadan. Meskipun dia adalah sholat malam, tapi dia punya nama yang khas, yakni qiyam Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, di luar bulan Ramadan ada sholat malam, tetapi di luar bulan Ramadan tidak ada sholat qiyam Ramadan. Di luar bulan Ramadan ada sholatul lail, ada qiyamul lail, ada sholat tahajud. Tetapi di luar bulan Ramadan tidak ada sholat qiyam Ramadan. Itu menunjukkan bahwa sholat qiyam Ramadan, sholat malam khas di bulan Ramadan. Meskipun hukumnya sunnah muakkadah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ibadah sholat tersebut dengan keutamaan yang luar biasa. Rujuk kepada hadis yang tadi kata Rasulullah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang melakukan ibadah sholat qiyam Ramadan, bukan qiyamul lail, siapa yang melakukan ibadah sholat qiyam Ramadan dengan dasar iman, dengan landasan ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada perintah Allah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan uswatun hasanah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia melakukannya karena Allah, mengharapkan perhitungan Allah semata, maka diampunkan dosanya yang telah silam. Bapak Ibu, diulangi, siapa yang menunaikan ibadah sholat qiyam Ramadan, bukan qiyamul lail, dengan dasar iman dan ihtisab, diampunkan dosa yang telah silam. Itu menunjukkan bahwa nilai ibadah sholat qiyam Ramadan khas. Diampunkan dosa yang telah silam. Berdasarkan hadis itu nilai pahala ibadah iman, balasan dari Allah bagi orang yang menunaikan ibadah sholat tarawih, ibadah qiyam Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu kemudian yang ketiga adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar, yang lagi-lagi tidak ada di luar bulan Ramadan.
Jangankan di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan saja tidak setiap malam adanya Lailatul Qadar. Yang kata Allah dalam surah Al-Qadar, nilainya lebih baik daripada beribadah dan berjihad selama 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar, hanya satu malam, yang merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah, taharrau Lailatul Qadri. Kata beliau, sambutlah, dapatkanlah oleh kalian dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar yang akan turun fil witri pada satu malam ganjil minal asyri awakhir min Ramadan, dari malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, maka diingatkan kembali bahwa ini merupakan ibadah yang khas hanya di bulan Ramadan. Bahkan tidak semua setiap malam, tapi hanya satu malam, malam ganjil. Dari 10 terakhir Ramadan akan turun Lailatul Qadar. Lagi-lagi Nabi bersabda, wa man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan dasar iman, dengan dasar ketundukan, kepatuhan dan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditunaikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan perhitungan Allah semata, maka diampunkan dosa orang itu yang telah silam. Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu pula diingatkan, jangan ragu bahwa Ramadan itu bulan yang diberkahi, yang penuh dengan kebaikan Allah. Tetapi persoalannya adalah apakah keberkahan itu benar-benar bisa didapatkan oleh semua orang yang melakukan ibadah itu? Maka ternyata ibadah iman ada syaratnya. Orang bisa mendapatkan semua keberkahan itu, ada syaratnya apa? Iman wa ihtisaban. Dengan landasan ketundukan, kepatuhan, ketaatan, bahwa saya melakukan dasarnya ketaatan kepada perintah Allah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tradisi, bukan karena budaya, tapi sebagai bukti dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada Rasul. Maka siapa yang menunaikan itu dengan dasar itu, maka dia bisa mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Yang berdasarkan hadis yang tadi, 3 amal ibadah khas di bulan Ramadan, balasannya diampunkan dosa yang telah silam. Maka kita bisa paham bahwa berarti keberkahan semua di bulan Ramadan mengerucut pada satu hal, yakni pengampunan dosa dan penghapusan dosa. Bapak Ibu yang saya hormati, penghapusan dosa itu disediakan Allah bagi mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang diwajibkan kalau merujuk kepada apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita melalui Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Bunda Aisyah merespon apa yang disabdakan Nabi agar memburu Lailatul Qadar, agar menyambut dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar, maka Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika ditakdirkan malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Apa yang harus saya lakukan?" Maka Rasul bersabda, ucapkan olehmu, berdoalah kepada Allah untuk menyambut Lailatul Qadar itu pada malam ganjil itu dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang mencintai maaf, maka maafkanlah segala dosa dan kesalahan dariku. Kata para ulama ibadah iman, Bapak Ibu, yang disebut dengan afun dalam doa tersebut itu maknanya bukannya pengampunan dosa, tapi penghapusan dosa. Kalau yang disebut dengan ampunan bahasanya adalah maghfirah, itu disebut dengan ampunan. Sedangkan di hadis yang tadi doa menyambut Lailatul Qadar, kalimatnya bukan maghfirah tapi afun. Yang kata para ulama ada perbedaan antara maghfirah dengan afun. Kalau maghfirah itu ampunan, dosanya itu ditutup bukan dihapus. Bagaikan seseorang yang menulis sesuatu di atas kertas, lalu tulisan salah. Tulisan yang salah di tip X itu disebutnya maghfirah.
Berarti tulisan yang salahnya ada, cuma ditutup iwa-iwa sehingga tidak terlihat. Itu disebutnya maghfirah. Jadi kalau dosa kita diampuni, yang diberikan maghfirah, berarti dosanya ditutup iwa-iwa sehingga tidak terlihat dosa itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sedangkan afun sebagai kalimat yang digunakan dalam doa menyambut Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maknanya penghapusan dosa. Bagaikan seseorang yang menulis sesuatu di atas kertas, lalu tulisan itu salah, lalu kemudian dia mengambil penghapus, lalu kemudian tulisan yang salah dihapus sampai tidak ada bekasnya. Itu disebut dengan afun, atau mengganti kertas yang baru, yang masih kosong, yang masih putih, itu disebut dengan afun. Maka doa menyambut Lailatul Qadar bukan hanya meminta pengampunan, tetapi meminta kepada Allah penghapusan dosa. Bapak Ibu yang saya hormati, dan itu dikuatkan dengan sabda Nabi yang lain. Rujuk hadis buat Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Rogima anfu rajulin," kata Nabi, celaka seseorang, dakhala alaihi syahr Ramadan, di mana bulan Ramadan datang menghampiri dirinya. Ramadan datang kepada orang itu. Allah memberikan kesempatan kepada orang itu berjumpa kembali dengan Ramadan. Tsumman salafa, kata Nabi, kemudian Ramadannya berlalu, Ramadannya pergi, Ramadannya berakhir, Ramadannya usai. Qabla an yughfara lahu, sedangkan orang tersebut belum diampunkan dosanya. Jadi begitu nampak jelas Bapak Ibu bahwa keberkahan Ramadan, dari semua keberkahan itu mengerucut pada satu hal, yaitu pengampunan dan penghapusan dosa. Siapa yang dia mendapatkan itu, itulah orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan. Di hadis yang lain Nabi membahasakannya, orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan, maka ia keluar dari Ramadan kayaumin waladatu ummuhu, seperti pada hari ibunya melahirkan dirinya dalam keadaan suci dari dosa. Lalu kita bertanya, emang apa hubungannya? Itu jelas hubungannya iman, sebab ibadah siam itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya bahwa dengan ibadah siam Allah mendidik orang beriman menjadi orang yang punya kepribadian takwa. Apa yang disebut dengan kepribadian takwa? Yakni orang yang punya kepribadian menjaga diri, menjauhkan diri dari murka dan siksa Allah, dengan cara menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu disebut dengan pribadi takwa. Artinya bagi orang bertakwa yang penting tidak terkena murka dan siksa Allah. Yang disebut dengan orang bertakwa dari kata waqo yaqibiqoya, maka muncul kata takwa yang berarti menjaga diri dari murka dan siksa Allah. Bagaimana caranya supaya terjaga dari siksa Allah? Dengan cara menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jika sampai saat ini masih ada perintah Allah yang belum ditunaikan, atau masih ada larangan Allah yang masih kita kerjakan, berarti kita masih mengundang murka dan siksa Allah, dan berarti pribadi takwa belum bersemayam dalam jiwa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi orang bertakwa yang penting tidak punya dosa. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin, mustahil Allah menyiksa hambanya yang tidak punya dosa. Jadi jika kita ingin terbebas dari murka dan siksa Allah, maka jangan punya dosa. Bapak Ibu saya hormati, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagaimana caranya supaya kita tidak punya dosa. Konteksnya dalam ibadah Ramadan ada dua cara. Yang pertama adalah menunaikan amal-amal soleh, amal ibadah. Sebagaimana tadi disebutkan ada 3 amal ibadah khas selain ibadah yang lain yang dituntunkan Allah dan Rasulnya. Itu cara kita, cara orang beriman mendapatkan pengampunan dosa dan penghapusan dosa. Caranya dengan beramal soleh, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan segala tuntunannya.
Yang kedua, dengan cara memohon kepada Allah yang disebut dengan doa. Dan lagi-lagi ketika Ramadan kita disediakan itu. Rujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Jika Bapak Ibu lihat di Quran terkait dengan syariat ibadah siam Ramadan 183 sampai 187 surah Al-Baqarah. Di antara 183 sampai 187 itu ada ayat yang ke 186 yang isinya terkait dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah menempatkan ayat doa di tengah-tengah ayat tentang ibadah puasa Ramadan? Kata para ulama, hikmahnya, pelajarannya adalah di antara keberkahan Ramadan adalah merupakan saat dijabahnya doa. Ramadan itu merupakan bulan di mana di dalamnya ada saat-saat di mana Allah mengabulkan doa hambanya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, rujuk hadis riwayat Imam Abu Dawud, ada 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Di antara yang 3 itu kata Rasulullah, as-shaim, orang yang berpuasa, hatta yuftiru, sampai dia berbuka puasa. Jadi orang yang berpuasa, selama dia berpuasa di siang hari, maka itulah saat dijabah doa bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Berdasarkan sabda Nabi itu, maka Bapak Ibu manfaatkan ketika siang hari memperbanyak berdoa, sebab orang yang berdoa dalam keadaan melakukan ibadah puasa tidak ditolak doa mereka, kata Rasulullah. Belum lagi iman, yakni pengampunan dosa yang didapatkan dengan cara berdoa, yakni ketika dia berbuka. Kata Rasulullah, pada saat hamba itu berbuka puasa, maka ada doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping berdoa ketika berbuka, berdoa sesuai dengan keperluan iman dengan bahasa sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan hubungan kenapa dalam ayat tentang ibadah puasa Ramadan ada terkait dengan doa. Selanjutnya ada yang khusus, yakni Lailatul Qadar dengan doa yang tadi. Bahkan di situ spesial, bukannya pengampunan dosa, tapi penghapusan dosa. Maka nanti di malam-malam ganjil buat iman, isilah malam itu khususnya dengan memperbanyak berdoa. Yang diantara isi doanya memohon ampunan dari Allah dan penghapusan dosa, terutama dengan doa yang khas yang diajarkan Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu yang saya hormati, orang beriman, orang bertakwa, yang penting gak punya dosa. Sebab kalaupun orang beriman punya pahala tapi masih punya dosa, maka belum tentu tidak tersentuh dengan api neraka. Karena itu lewat iman, jika kita punya pahala yang banyak, bahkan berlimpah, lalu tidak punya dosa, maka yakinlah kita akan menjadi penghuni surga tanpa tersentuh dengan siksa api neraka. Karena kata Rasulullah, nanti ada orang yang masuk surga tapi masuk neraka dulu. Ada orang nanti di akhirat masuk surga, tetapi dia transit dulu di api neraka yang disebut dengan al-jahannamiyun, alumni neraka jahanam. Waktu mana siapa mereka? Mereka yang beriman kepada Allah, lalu ketika dimizan, ketika ditimbang amalnya waktu iman. Misalnya dia punya kebaikan 50%. Tapi dia punya dosa 50%. Dosa yang 50% diampunkan Allah, katakan setengahnya 20%. Berarti ada dosa yang tidak diampunkan Allah. Maka kata Rasul, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka, dibersihkan dulu dosanya di api neraka itu. Nanti kalau sudah bersih, Allah memerintahkan kepada malaikat penjaga neraka, akhrijuhu, keluarkan oleh kalian orang yang dalam hatinya masih ada sebesar biji sawi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dikeluarkan dari neraka. Lalu sebelum dimasukkan ke dalam surga, dimandikan di sungai hayat, di sungai kehidupan. Lalu kemudian dia dimandikan di situ. Setelah dimandikan, kata Rasulullah,
orang itu kulitnya putih kekuning-kuningan, kulit orang itu putih kekuning-kuningan, itu menandakan bahwa orang itu adalah orang yang sudah transit di api neraka. Mereka disebut dengan alumni neraka jahanam. Lalu kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada orang masuk surga tapi masuk neraka dulu. Dan tidak mungkin ada di antara kita yang ingin nasibnya seperti itu. Karena itulah maka ibadah iman, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan penghapusan dosa, itu keberkahan di bulan Ramadan. Maka orang beriman pasti akan berburu dengan sungguh-sungguh. Pasti orang yang beriman akan bersungguh-sungguh untuk meraihnya ibadah iman, sebab sangat rugi orang yang tidak mendapatkannya. Itulah kenapa doa kita kepada Allah mintanya 3, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa mintanya tidak 2? Dunia baik, akhirat baik, tapi ada yang ketiga, minta kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka. Sebab ada orang dunianya baik, akhiratnya masuk surga, tapi dia masuk neraka dulu. Karena itulah maka mintanya 3, tidak 2. Minta dunianya baik, akhiratnya baik, dan terhindar dari siksa api neraka. Selamat berjuang untuk menapakinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemampuan, dan kemudahan untuk kita meraih semua keberkahan Ramadan dengan syarat imanan wa ihtisaban. Sebagai bukti ketundukan kepada Allah, kepatuhan dan ketaatan serta keikhlasan, kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya mujibas sairin. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.